Yebui dan Lau Hading Nawang. Selamat datang di Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Saya Elsa, warga asli Desa Tebuk yang akan memandu perjalanan wisata virtual kali ini. Sahabat virtual sekalian, saat ini saya sedang berada di Dusun Rane. Dusun Rane ini salah satu kampung yang ada di Desa Tebuk. Nah, Dusun Rane ini terkenal dengan ikat tenun, musik tradisionalnya, musik gong baning, dan juga tarian tradisionalnya itu tarian hegong. Nah, selain itu di Dusun Rane ini terdapat sebuah sentra budaya berupa sanggar tenun mandiri Rudun Blutok. Nah, di sanggar ini kita bisa melihat proses penenunan dan juga kita bisa menyaksikan tarian tradisional dan juga bisa menikmati musik tradisional. Setelah mengeksplor sanggarnya nanti, saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor situs Ledan Puan dan Gua Nippon, Gua Peninggalan Jepang. Dan setelah itu, sekembalinya kita akan belanja souvenir-souvenir khas yang ada di Dusun Rane ini. Sahabat virtual, saat ini saya sudah berada di depan gerbang Sanggar Rudun Blutok. Nah, sebelum kita masuk, kita akan melakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Ayo, ikuti saya. Selamat siang, Nona. Siang. Selamat datang di Sanggar Rudun Blutok. Sebelumnya kita akan melakukan cek suhu tubuh dulu ya. Ya, sahabat virtual, saya baru saja selesai melakukan pengecekan suhu dan sekarang sedang digunakan hand sanitizer. Nah, setelah ini akan ada acara selanjutnya, yaitu acara percikan air atau biasa dikenal dengan huler wire, dan juga pengalungan selempang atau pengalungan sembar. Yuk, ikuti saya. Mai saina, mai sayama, mai saing lapo, toma boga. Uhe lau, yebui, dan lau, hading lau. Au erar hulero un kabo wae, dan belatan kan wae, na bilang kan wae. Wani ngata hoi. Sahabat virtual, saya sudah dikenakan selempang dan baru saja selesai di huler wire. Saat ini sedang berlangsung tarian penjemputan atau yang biasa kita kenal dengan soka papak ya. Ya, seperti yang kalian saksikan saat ini. Sahabat virtual sekalian, jadi baru saja kita saksikan tarian penjemputan atau soka papak. Indah sekali tariannya dengan lekak-lekuk penarinya yang gemulai yang mengajak saya untuk ikutan menari. Nah, tarian soka papak ini sendiri sebenarnya adalah tarian penjemputan yang biasanya dilakukan untuk menjemput wisatawan yang datang berkunjung ke sanggar ini.
Nah, tarian Sokapapak ini ditarikan juga oleh bapak-bapak dan juga anak-anak kecil. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam untuk melihat Sanggar Rudun Dotok. Sahabat virtual sekalian, jadi saat ini saya sudah dipersilakan duduk dan juga disuguhkan minuman, yaitu kaborwair atau minuman dari buah kelapa. Setelah ini masih ada satu tarian lagi yang akan kita saksikan, yaitu tarian atau Soka Noding Wata'a, tarian Sirip Pinang, yang akan ditarikan oleh penari-penari yang ada di sanggar ini. Yuk kita saksikan tariannya berikut ini. Sahabat virtual sekalian, jadi baru saja kita saksikan tari Noding Wata'a atau tari Sirip Pinang. Nah, yang saya pegang ini adalah bako dan juga sirip pinang ya. Ini bako ini biasanya disuguhkan untuk tamu atau wisatawan laki-laki. Nah, sirip pinang ini biasanya disuguhkan untuk tamu atau wisatawan perempuan. Sahabat virtual sekalian, jadi salah satu keunikan yang ada di sanggar ini yaitu setiap wisatawan yang berkunjung ke sanggar ini akan diberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian adat Sika, yaitu labu gete dan utan. Yuk ikuti saya.
sahabat virtual, jadi saat ini saya sudah menuju ke tempat untuk mengganti pakaian saya dengan pakaian adat Sika. Ya sahabat virtual, jadi saya sudah mengenakan pakaian adat daerah Sika, Labu Gete dan Utan. Nah bagaimana sahabat virtual? Cantik sekali kan pakaian adat yang saya kenakan ini? Sahabat virtual, setelah ini kita akan menyaksikan satu tarian lagi yang namanya tarian Togolero dan Togojalai. Jadi tarian ini akan ditarikan oleh bapak-bapak dan mama-mama. Uniknya dari tarian ini adalah tarian ini diselipi dengan pantun-pantun ya. Diselipi oleh pantun-pantun dan suara-suara, kedengarannya sih berisik ya, seperti suara teriakan, tapi sebenarnya bukan teriakan. Suara itu seperti suara pengiring untuk membuat tarian ini semakin menarik. Tarian ini biasa ditarikan di acara perkawinan dan juga acara-acara ucapan syukur panen. Makna dari tarian ini sendiri adalah pergaulan. Nah, kita akan menyaksikan tariannya. Jadi saya akan kembali ke atas tempat duduk saya yang semula dan menyaksikan tariannya dari atas. Yuk kita kembali ke atas. Dari baba se katedang lain puen ulu rata. Lele Hai da lai lai o lai lak bo kamo kasabe. Tahiti adi unuro umbuta baro dinao heret enabar odinao heret heret badala ulo parasa lele o
ya tahu ko di nain ulun, may lala o di matpipotat. Tuang baki o di ramut baler, luri daw gano at atuso. Lele o, ay da, lay lay o lay lo, boka mo kan sabi. Pati kasik, o di lepas kelas, repet bali o di nonan bilik, buka lo alo pelajar laba dan nakama o di miurua. Lele o, ay da, lay lay o lay lo, boka mo kan sabi. Tutulola paluguleba, harango halo katatakala. Aireta ori ori doi, tuturdireta doi doi. Lele o, vole vole. Vole 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 la tu manumbela. Manumbela vole. Nah, sahabat virtual, tadi kita sudah menyaksikan tarian-tarian khas yang ada di Kampung Rane. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Desa Tebuk sendiri, sudah ada bersama saya Bapak Kepala Desa Tebuk, Bapak Petrus Bruno Bajo. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya boleh tanya-tanya sedikit nih Pak Ya. tentang desa di sini. Bisa. Pak, bisa ceritakan sedikit profil Desa Tebuk ini Pak? Bisa. Baik, selamat siang semua. Desa Tebuk adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Nita, yang letaknya sebelah selatan dari kota Kecamatan Nita. Desa ini di ketinggian 275 di permukaan laut, dengan luas wilayah itu 628 hektar persegi ya. Batas-batas wilayah Desa Tebuk yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Nita. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Lela.
Sebelah timur itu Kecamatan Koting, berbatasan dengan Kecamatan Koting, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Lusitada. Desa ini dibentuk berdasarkan instruksi Gubernur NTT nomor UND 2/1/27 pada tanggal 4 November 1964 tentang pembentukan desa gaya baru dalam wilayah Provinsi NTT. Pembentukan desa definitif yaitu pada tanggal 1 Desember 1976 yang terdiri dari 3 kampung waktu itu, yaitu Kampung Tebuk, Kampung Rane, dan juga Kampung Solon. Dalam wilayah pemerintahan sudah terbentuk dalam wilayah Desa Tebuk adalah yaitu ada 19 RT, 9 RW, dan juga 4 dusun. Jadi dari masing-masing itu dengan jumlah penduduk yaitu kurang lebih ada 1962 jiwa yang terdiri dari laki-laki 893 jiwa dan juga perempuan 1069 jiwa. Sedangkan berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di desa ini begitu banyak. Namun saat ini kita berada di wilayah desa ini, yaitu kita sedang memprioritaskan desa ini untuk ke depan, yaitu adalah tenun ikat. Tetapi sanggar budaya yang ada di desa ini sejak lama yaitu ada 2 sanggar yang sangat dominan, yaitu sanggar budaya Mawarani dan juga sanggar budaya Gaitgu. Dari Mawarani dan Gaitgu ini kita padukan menjadi Rudun Blutuk Mawarani. Yang saat ini yang juga kita berdiri di sanggar Rudun Blutuk Mawarani ini, yang nanti sebentar penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sanggar ini nanti kita akan serahkan kepada Pak Tan sebagai koordinator dalam pembentukan sanggar budaya Rudun Blutuk ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedikit lagi pertanyaan nih Pak. Iya. Untuk rencana ke depannya untuk desa ini. Ya. Desa ini dalam pembahasan anggaran kita merencanakan bahwa desa ini ke depan akan dibangun sebuah kampung yang namanya Kampung Tenun Ikat, yang itu ada di Kampung Rane nanti. Nah, itu ke depan. Nah, itu melalui ada program wisata desa yang kita akan perkenalkan. Kita akan perkenalkan wisata desa itu nanti akan dibentuk atau dibangun, yaitu Kampung Tenun Ikat. Nah, Kampung Tenun Ikat itu yang menjadi satu sorotan utama, karena di sini adalah mama adalah pengrajin atau penggiat daripada tenun ikat itu sendiri. Ya, kira-kira itu. Nah. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sangat-sangat kompleks dan bisa dipahami sekali ya sahabat virtual. Jadi setelah ini kita akan kembali mewawancarai Pak Tan ya. Pak Tan ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, tapi Pak Tan ini adalah pimpinan ya. Pendiri ya Pak ya. Pendiri Sanggar Rudun Blutok ini. Virtual saat ini bersama saya Bapak Tan selaku pimpinan Sanggar Rudun Blutok. Nah, saya akan menggali informasi mengenai sanggar ini. Ya, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak bisa diberikan sedikit informasi mengenai profil sanggar ini sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Terdahulunya kami menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungannya di sanggar ini. Sama-sama, Pak. Ya, terkait dengan keberadaan Sanggar Rudun Blutuk dan Tenun Ikat Mawarane yang pada saat ini sudah berjalan. Sesungguhnya sanggar ini kita melanjutkan dari Sanggar Mawarane yang menjadi induk
dari Sanggar Udun Blutuk Loro Bokor. Sanggar ini telah dibentuk sejak tahun 80-an dan dalam berjalannya waktu sepanjang tahun 90-an, sejak visit Indonesian Year tahun 92 dan visit Asian Year, Sanggar Mawarane sering dikunjungi oleh wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, dan lambat laun kita tetap melanjutkan kegiatan seni budaya di Sanggar ini. Dan pada tahun 2007 atas inisiasi saya bersama dengan teman-teman yang mencintai seni budaya daerah, kita melanjutkan dan melakukan regenerasi terhadap seni budaya ini, dan kita termotivasi untuk membentuk sanggar yang kita namai Sanggar Udun Blutuk Loro Bokor. Dan dalam perjalanannya kita banyak mendapat dukungan baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah desa, dan beberapa stakeholder kita, teman-teman dari agen travel juga banyak memberi dukungan terhadap perkembangan dari kedua sanggar ini. Mungkin itu bisa kita ikuti, dan kita berharap agar tetap semangat dalam mengurus dan tetap mempertahankan nilai seni budaya daerah. Iya, baik Pak. Tadi Bapak menyebutkan tentang wisatawan mancanegara ya. Bagaimana dengan wisatawan domestik itu sendiri? Dan aktivitas apa saja yang dilakukan di sanggar ini? Sejak kegiatan kita untuk seni budaya daerah, terutama tenun ikat, memang dominan untuk kegiatan di sanggar ini dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, dan untuk wisatawan domestik untuk sementara mungkin belum terlalu punya minat untuk bisa datang di tempat ini, tetapi berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga kita akan tetap mempromosikan untuk bisa mendatangkan wisatawan domestik. Ya, jadi teman-teman wisatawan domestik ya jangan hanya mengeksplor ke tempat-tempat seperti pantai dan sebagainya, tapi bisa juga datang untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di sanggar ini ya Pak. Oke, untuk harapan kedepannya untuk sanggar ini sendiri? Ya tentunya kita sangat berharap terhadap sanggar ini harus tetap kita jaga, dan tentunya dukungan dari masyarakat, kekompakan dan kerjasama dari anggota dan juga stakeholder yang ada, teman-teman dari dinas, terutama dari pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan juga dari dinas pariwisata provinsi, juga dari kementerian, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa Tertinggal juga. Mungkin saat ini kita sedang bersama dengan dari tim khusus dari Kementerian Kominfo, dan kita berharap bahwa kerjasama ini jangan hanya sampai di tempat ini saja, tetapi setelah dari kegiatan ini kita tetap melakukan kerjasama yang lebih baik, sehingga keberadaan dari sanggar ini tetap maju ke depan. Ya, jadi intinya harapannya adalah supaya sanggar ini tetap hidup dan tetap maju ke depannya. Terima kasih Bapak, informasinya menarik sekali.
terima kasih dan saya akan mencoba untuk explore di sini. Boleh ya Pak ya? Silakan, mungkin bisa menyaksikan atraksi proses tenun ikat yang ada di sanggar atau di ikat tenun Mawarane. Silakan. Seperti itu, ayo kita saksikan prosesnya. Halo, selamat siang Mama. Iya, baik sahabat virtual, saat ini saya sudah berada di lokasi proses penenunan dan bersama saya Kakak Nelvi. Kakak Nelvi ini salah satu penenun yang ada di Sanggar Rudun Blutok ini. Ya, Kak Nelvi, bisa jelaskan dulu ini proses awalnya, ini prosesnya namanya apa nih Kak Nelvi? Ini proses untuk membuat benang. Ya, proses Jadi membuat dari benang. kapas menjadi benang, ini proses pemisahan biji dari kapasnya. Yang kami di sini biasa sebut dengan nemit. Nemit ya, nemit. Ya, dari sini ini keho. Di mana kita melembutkan. Dengan alat ini kita melembutkan kapasnya sehingga mudah untuk menjadi benang. Menjadi benang ya. Ya, jadi ini sahabat virtual, ini namanya keho, ini kapas yang sudah dikeho. Jadi sudah dipisahkan dari biji-bijinya dan ini lembut sekali. Oh iya, kan Nelvi. Setelah keho, ini kemana Dari lagi? keho nanti kita ke jata. Jata itu Iya. proses pembuatan benang. Proses pembuatan benang itu dinamakan jata ya Jata. sahabat virtual. Ini ada mama cantik di sini. Halo Mama. Ini jata prosesnya. Iya, ini jata ya. Alatnya yang disebut jata. Oh iya, jadi alat ini yang dinamakan jata ya Jata. sahabat virtual. Benang tadi Mhm. ini dipintal, digulung. Oh Jadi iya. kapas tadi digulung menjadi benang. Oh iya, jadi kapas yang ini dipegang di sini nih. Lalu digulung seperti ini, ya. Dan menghasilkan benang, ya. Bahasa daerahnya di sini disebut kapa ya, sahabat virtual. Setelah jata nih kan Nelvi. Setelah jata nanti diolot. Golot. Si kapa tadi digulung membentuk gelondongan. Sehingga Ya kan Nelvi, ini alat yang digunakan untuk golot ini namanya alat apa nih kan Nelvi? ini namanya seler tadi, sehingga Seler. disebut golot seler. Oh iya, sehingga Golot dinamakan itu golot. pintal. Seler itu alatnya. Setelah golot seler kan Nelvi. Golot seler nanti goan. Ya, sahabat virtual, jadi goan ini Goan. seperti ini ya. Goan ini proses perentangan benang. Proses perentangan benang. Sehingga mudah untuk diikatnya, ini nanti dihitung untuk motifnya kan. Oh iya ya, hitungnya ini ada tali-talinya tali-talinya. ini ya. Oh iya. Setelah goan, Setelah goan itu nanti dipetik. iya petik. Petik motif. Nah, sahabat ada virtual, ini adalah proses petik atau mengikat ya kan? Ya, Itu yang mengikat. membentuk motif ya. Ini motif apa nih kan yang sedang Motif diikat? dalam Mawarane, bintang kejora. Bintang kejora ya artinya. Ya, jadi sahabat virtual, dalam Mawarane itu sendiri artinya bintang kejora. Selain dalam Mawarane kan Nelvi, mungkin ada motif lain yang diikat di sini. Ada jarang tebian, Jarang tadi ada burung, ada banyak motif di banyak sini. motif ya. Jadi sahabat virtual, jarang atabian itu sendiri artinya manusia dan kuda. Iya. Setelah bete nih kan. Setelah petik ini nanti dilanjutkan dengan pencelupan atau pewarnaan. Pencelupan. Coloring ya kan Nelvi. Nah, jadi ini ada proses pewarnaan. Di sini sementara dilakukan adalah warna sintesis. Warna sintesis. Tapi biasanya kami juga menggunakan warna alam. Setelah proses coloring nih kan Nelvi. Ya, nanti dikeringkan, terus nanti proses selanjutnya ini routing. Routing ya. Dari tadi yang diikat motifnya tadi, kita buka dia punya gebangnya tadi. Gebangnya. Gebang atau tebuk. Oh ya, jadi Nah. dari yang ikat tadi itu diwarna Diwarna dulu, dulu, terus setelah kering kering dibuka dibuka ya ikatannya. ikatannya. Nah ini kan Nelvi, ini sama yang ini beda nih warnanya ini. Yang ini menggunakan pewarna apa nih kan? Itu yang pewarna alam, yang ini yang buatan. Oh yang ini yang buatannya. Setelah proses routing nih kan Nelvi. Routing. Kita lanjut ke proses yang mana lagi? Ini Proses apa nih? lihal lekang. Oh iya, Ya, lihal ini lekang ya. proses dimana kita sudah pisahkan motifnya Oh iya, dari pewarnaan tadi, nanti kita pisahkan ini. pisahkan. Ini tali yang tadi kita bentuk motif yang di sana waktu bukan?
Ini bisa kita buka di sini Oh iya. untuk pisahkan satu persatu. Jadi jadinya seperti ini. Iya. Ini tidak kebingungan nanti kan? Tidak. Kan sudah dihitung tadi. Oh iya, sudah dihitung ya. Jadi seperti ini sahabat virtual. Dipisahkan. Jadi tinggal kita pisahkan seperti ini. Ini kan sudah dengan benang kali ratian. Nanti hasilnya seperti ini. Sudah halus Pisahkan sekali. satu persatu. Setelah ini proses pemisahan ini ada proses lagi Ya. kakaknya, oke? Itu nanti kita ke sebelah. Oh ya, sahabat virtual, kita menuju ke sebelah ya. Ini ada mama berdua. Ya, selamat siang Mama. Ini sedang apa ini? Ini sedang talar. talar. Ya. Iya, talar. Talar. Talar itu apa kan Elvi talar? Talar itu menyusun motifnya. Oh, menyusun motifnya. Jadi dari motif yang tadi sudah di kasih warna, kasih terus warna terus dipisahkan itu sampai di sini kita susun. susun lagi ya. Oh iya ya. Jadi menghasilkan yang seperti ini ya sahabat virtual. Tadi yang Disusun sudah seperti dipisahkan ini. Jadi memang benar-benar tidak kebingungan nanti bagaimana bentuknya sudah dihitung ternyata. Setelah talar nih kan? Setelah talar kita ke sebelah. Sebelah Ke sipe. Iya, sahabat virtual, coba perhatikan ini proses apa lagi? Proses nih, kan? sipe, proses meluruskan motifnya. Ini kenapa disebut sipe nih kan? Ini alatnya ini yang disebut sipe. Oh iya, jadi sahabat virtual, alat ini yang namanya sipe. Makanya disebut proses sipe ya. Iya. Tapi ini untuk meluruskan, tadinya kan di situ belum beraturan. belum beraturan. Sekarang kita bisa lihat motifnya ini. Oh, iya. Yang ini di atas kan belum beraturan. Ini mama sudah mulai menyusun. Oh iya, jadi dia sudah kelihatan ya motifnya sahabat virtual. Ini motif-motifnya sudah mulai terlihat. Nah, ini setelah sipe nih kan Elvi. Akan ada lagi proses selanjutnya. Ya, ada itu proses goan. Oh iya, sahabat virtual, kita bisa ke sana. Ya, selamat siang Mama. Iya, jadi sahabat virtual, ini adalah proses goan ya. Ini proses goannya ini kenapa harus digoan nih kan? Ya, karena ini kan untuk mempercantik dia motif. Oh, Selain iya. mempercantik kan ini ada celah-celah ini. Kan masih ada celah-celah ini. Kita harus kasih tambahkan dengan benang sehingga pada saat kita tenun dia rapat. Oh iya. Jadi benang yang ditambahkan ini tergantung dari kita Ya. sendiri ya kan Elvi? Tidak harus Supaya monoton ya. mempercantik. Jadi hasilnya akan seperti ini nih sahabat virtual. Sudah ada warna birunya, sudah mulai kelihatan warnanya agak hidup ya. Nah, setelah goan nih kan Elvi. Dari goan kita nanti ke HW. Ya, sahabat virtual, kita Kita pindah ke sebelah. tempat lagi. Ini jalannya ini kan Elvi berliku-liku ya. Berliku-liku Dengan sesuai medannya ya. sesuai dengan tenunannya nanti berliku-liku. Berliku-liku dapat hasilnya yang ya. memuaskan. Iya, jadi ini ya proses Ini proses selanjutnya. HW. Proses KW. Ini mama sedang pakai benang. Oh iya, Ada. pakai benang untuk KW. Jadi ini untuk membuka jalur. Membuka jalur untuk sebentar kita tenun. Oh iya, jadi dia ada jalurnya ya. Ini tadi kan tidak, ini hanya di bawah atas dan bawah ini ada jalur. Oh iya, ada jalurnya. Sobat virtual, ada jadi celah. itu ada celahnya ya. Nah, celahnya ini fungsinya untuk apa? Kita lihat selanjutnya. Ini dia. Jadi ini sahabat virtual. Bisa kita perhatikan. Ini proses penenunan ya. Ya, luruh. Luruh. Atau tenun. Jadi luruh atau tenun ini proses memasukkan benang ini secara vertikal satu persatu. Terus ini alatnya namanya pati. Untuk ya. merapatkan. Ini pati sahabat virtual. Ini pati ya. Untuk merapatkan benang yang tadi ya. Tadi yang dimasukkan satu persatu tadi. Lalu ini apa nih kan? Ini Itu tuan aileron dan alurun. Nah, untuk ini menyangga. kalau yang ini kan yang ini. Ini apa nih namanya? Pikut. Iya. Oh ya, pikut. Ini Jadi hanya namanya menahan. Menahan pada saat kita mau buka jalur ya, Mama. Oh iya. Ini jalur yang tadi.
Ya, jadi Nah, ini yang jalur yang tadi, Tadi. yang prosesnya sebelumnya kita lihat itu loh sahabat Virtual. Iya, karena jadi melihat dari proses yang begitu kompleks, yang rumit ini sampai dengan proses tenun ini, biasanya butuh waktunya berapa lama kan? Ya, dari proses pembuatan kapas jadi benang sampai tenun biasanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu menghasilkan berapa sarung kan? 1 bulan karena pada saat kita gerakan biasanya kita tidak mau hanya 1, biasanya ada sampai 3-4, jadi tenunnya 1 tapi ikatannya ada 4-5. Lalu ini kan Elvi, anggotanya yang untuk menenun sarung ini sendiri itu jumlahnya berapa orang? Kami di sini semuanya hampir semua bisa menenun. Hampir semua bisa menenun ya, sekitar 20-an orang Hampir semua bisa bisa menenun. Jadi sahabat Virtual, ini dia prosesnya setelah dari proses keho, proses nemit, sampai dengan yang sekarang adalah proses tenun. Itu prosesnya sangat rumit, tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Nah, dari proses ini nanti kita akan lihat hasilnya. Tapi sebelumnya kan Elvi, terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. informasinya yang sangat bermanfaat ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi sahabat kita bisa kembali ke atas untuk melihat bagaimana hasil dari proses tenun itu sendiri. Selamat siang semua. Ini adalah hasil sarung Sika Krowe yang hasil tenunan dari mama-mama Sanggar Mawarane. Ini adalah motif sarung Korosang Manualu. Artinya ayam ada 8. Yang ini motif selpa. Ada bintang kiri kanan, bunga di atas dan di bawah, juga ini sepertinya tugu. Yang ini motif dalam Mawarane, artinya bintang kejora. Yang ini motif sesebeor, itu melambangkan ekor dari ekor burung yang namanya kambas di sini bilang sese, itu yang bunyinya begitu merdu sekali. Dan yang ini adalah koja bulet, artinya buah kenari yang begitu rangke dia punya buah-buahnya. Kalau yang di atas ini semua itu sudah modifikasi. Ini motif burung, ini garuda, ini pot bunga, ini loran gambar, ini rusa, ini juga rusa. Sekian saja hasil dari tenunan mama-mama di Sanggar Mawarane. Ya, Kara, ini dia hasil dari proses tenun tadi ya. Jadi dari proses yang begitu rumit dan menghasilkan yang seperti ini, luar biasa mantap. Ini dia, ada berbagai macam motif di sini. Nah, salah satunya ini dia. Ini motif dalam Mawarane ya, yang artinya bintang kejora tadi. Nah, motif ini itu motif yang paling terkenal di Kampung Rane ini. Selain sarung, ada juga ini sembar ya. Ini sembar atau selempang. Ada yang ukurannya seperti ini, sebesar ini. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita pakai seperti yang saya kenakan ini. Tapi kalau yang ini kita bisa jadikan pengikat kepala atau bisa dijadikan bandol. Ya, sahabat virtual, selain sarung, Sanggar Rudun Butuk ini juga punya berbagai macam souvenir. Nah, ini dia souvenir yang dihasilkan di Sanggar ini sendiri. Nah, ini ada sloki. Sloki ini terbuat dari tempurung. Nah, tempurung ini biasa dipakai untuk muat-muat di sini atau bapak-bapak yang ada di sini untuk minum moke ya, atau tuak arak itu. Nah, setelah itu ada juga kerajinan tangan dari kulit buah pohon mahoni. Nah, dijadikan
bunga seperti ini, cantik sekali. Sudah diberi warna juga, warna coklat ya, jadi dia kelihatannya eksotis. Nah, ini juga ada miniatur rumah-rumahan dari bambu. Oke, selanjutnya ini dia, ada miniatur gading. Wah, ini nih ikonnya. Ya, ini ikonnya Kabupaten Sika ini. Jadi bagi pria yang ingin melamar Nona-Nona Maumere di sini, itu harus jadikan bawa ini sebagai maharnya ya. Jadi ini gading ini memang di Maumere tidak ada sih sebenarnya ya, tapi harus ada kalau mau melamar Nona-Nona Maumere di sini. Ya, sahabat virtual, jadi itu tadi berbagai varian souvenir-souvenir yang ada di Sanggar Rudun Blutok ini ya. Nah, nanti setelah acara ini kita kembali untuk beli berbagai souvenir yang ada di sini. Oke, sebelum itu saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi, melihat situs Ledan Puan dan Gua Nippon, Gua Peninggalan Jepang. Nah, sudah ada teman saya di sana. Nong Rino, bagaimana laporannya? Baik, terima kasih Elsa dan sahabat virtual sekalian. Saat ini saya berada di jalur trekking menuju ke lokasi situs Ledan Puan. Jalur yang saya tempuh dari Sanggar Rudun Blutok sampai ke lokasi ini sekitar 30 menit. Dan situs Ledan Puan konon katanya merupakan salah satu bentuk peninggalan daripada nenek moyang, di mana wujud dan bentuknya berupa sebuah pohon emas. Namun saat ini kita hanya menemukan sebuah situs di mana hanya terdapat sebuah batu mahe, atau sering disebut juga sebagai batu untuk penyerahan sesajian. Namun kita perlu ketahui bentuk dan wujud situsnya seperti apa. Ayo saja kita langsung saja ke lokasi. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita sudah berada di lokasi situs daripada Ledan Puan. Ledan Puan merupakan salah satu bentuk peninggalan dari cerita-cerita nenek moyang yang mengatakan bahwa konon katanya di sini pernah berdiri sebuah pohon yang sangat besar, yakni sebuah pohon emas, di mana rantingnya berbentuk gading dan memiliki daun emas. Namun saat ini yang kita bisa saksikan bahwa hanya berupa sebuah situs, sebuah batu untuk dilaksanakan sebuah ritual bernama Tung Piong. Ya, karena begitu pentingnya Ledan Puan, semua tempat dan maupun segala macam usaha sering orang menggunakan nama Ledan Puan. Ledan Puan yang artinya memiliki harta kekayaan atau sebuah kekayaan yang sangat melimpah. Salah satu nama yang sering digunakan yakni nama jalan, nama sebuah usaha, dan juga beberapa perkebunan-perkebunan kecil. Selain itu, selain Ledan Puan yang ada di tempat ini, di Desa Tebuk ini juga memiliki sebuah tempat wisata yang bernama Gua Nippon, atau yang sering kita sebut juga dengan sebutan Gua Bekas Peninggalan Jepang. Untuk itu, untuk mengetahui lokasi dan bentuk seperti apa Gua Nippon itu sendiri, langsung saja kita ke lokasinya. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita sudah tiba di lokasi keberadaan daripada situs Lian Nippon atau Gua Jepang. Gua Jepang ini berlokasi di Dusun Solot, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, dan menjadi salah satu cagar budaya atau bekas peninggalan daripada zaman kolonialisme pada pemerintahan Jepang dulu. Untuk mengetahui lebih lanjut bagian dalam dan bentuknya seperti apa, ayo kita masuk. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita berada di lokasi Lian Nippon atau Gua Jepang yang berlokasi di Dusun Solot, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang bisa kita lihat bahwa Gua Jepang ini membentuk letter U, ya, ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Ya. Konon
gua ini dibuat oleh para penjajah Jepang pada masa penjajahan, yang dimana bertujuan untuk mengintai para musuh-musuhnya yang berada di bukit sebelah, yakni di Kampung Arat. Ya. Terlihat bahwa kondisi gua ini masih terlihat baik, namun ada beberapa sisi terdapat bagian-bagian yang sudah mulai erosi. Dan di gua ini juga terdapat 2 pintu, yakni pintu masuk dan juga pintu keluar. Sekarang kita akan menuju ke pintu keluar. Seperti apa bentuknya? Mari kita sama-sama saksikan. Oke. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita sudah berada di pintu keluar daripada Gua Jepang atau Lian Nippon ini. Terlihat bahwa bagian pintu masuk, pintu keluar sudah tidak begitu besar karena kondisi alam yang sangat tidak memungkinkan, sehingga banyak air hujan yang masuk dan membawa sebagian material masuk ke dalamnya. Jadi sampai di sini trekking kita pada hari ini ke lokasi situs yang paling terakhir, yakni Lian Nippon. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Elsa di Sanggar Udon Blutok untuk melanjutkan. Elsa, kesempatan saya berikan. Terima kasih Nong Rino. Wow, perjalanan yang sangat menarik sekali ya, wonderful trekking. Dan saya merasa ingin sekali untuk ikut trekking seperti Nong Rino tadi. Sebelum kita berpisah, sahabat virtual sekalian, saya akan menginformasikan sedikit mengenai harga-harga souvenir yang ada di sini, mulai dari sarong sampai dengan souvenir-souvenir kecil yang tadi saya tunjukkan. Ya, kita mulai dari sarong. Sarong di sini itu harganya tergantung dari proses pembuatannya, pewarnaannya. Jadi kalau untuk warna alam itu harganya berkisar 1 jutaan. Jadi bisa 1 jutaan, 2 jutaan dan sebagainya. Tapi kalau pewarnaannya menggunakan warna-warna buatan, itu harganya berkisaran dari 800.000 sampai juga jutaan. Nah, untuk souvenir-souvenir kecil seperti sloki dan berbagai souvenir lainnya tadi, harganya itu berkisaran dari 10 ribuan sampai 50 ribuan. Nah, sahabat virtual sekalian, jadi dengan ini berakhirlah sudah perjalanan wisata virtual kita kali ini di Desa Tebuk, Dusun Rane, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Saya Elsa pamit. Terima kasih Epanggawan Uhe Amidie Bui Dang Amin Hading Nawang. Jangan lupa bila berkunjung ke Flores, datang desa kami.